Anestesi. Pengertian dari anestesi adalah tidak adanya rasa sakit. Kelompok anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah hilangnya rasa sakit disertai hilangnya kesadaran. Sedangkan anestesi lokal adalah hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Berikut adalah gambar dari anestesi secara umum. Anestesi umum, obat mempengaruhi sistem saraf pusat dengan cara menghambat yang bersifat secara umum, yaitu dalam takaran yang layak. Apabila takaran tidak layak atau dalam arti berlebihan bisa menyebabkan pasien menjadi koma. Atau bila takaran kurang layak bisa menyebabkan efek dari anestesi berkurang sehingga pasien masih mengalami rasa sakit atau kesadaran belum menghilang. Anestesi umum juga merupakan tindakan untuk mempermudah operasi. Pada zaman dahulu, di Mesir digunakan narkotik untuk obat anestesi. Demikian juga di Cina digunakan cannabis indica dan pemukulan pada kepala untuk menghilangkan kesadaran. Nitrogen dioksida atau N2O merupakan anestesi gas pertama, kemudian disusul dengan ditemukannya ether. Sedangkan teorinya kita kenal dengan teori neurofisiologi. Stadium anestesi umum, di sini kita menggunakan ether, itu terdiri dari 3 stadium. Yang pertama adalah stadium analgesik. Stadium pertama adalah saat pemberian terjadi hilangnya kesadaran. Kemudian rasa sakit menghilang, tapi masih bisa mengikuti perintah. Biasa digunakan untuk bedah ringan, cabut gigi, biopsi, dan juga biopsi kelenjar. Pada stadium 2 terjadi fase delirium atau eksitasi, yaitu hilangnya kesadaran. Dari permulaan stadium pembedahan diawali dengan nafas yang menjadi semakin teratur. Gerakan tidak menurut kehendak kadang terjadi seperti tertawa dan berteriak. Bisa terjadi kematian sehingga stadium ini harus dilalui dengan cepat. Stadium 3 merupakan stadium pembedahan. Pada saat ini nafas mulai teratur, nafas spontan hilang, kemudian nafas menjadi teratur kembali. Refleks kelopak mata dan konjungtiva menghilang. Kepala dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan bebas. Bila lengan diangkat, bisa dilepaskan dan dia akan jatuh bebas tanpa tahanan. Gerokan bola mata tidak menurut kehendak. Hati-hati agar tidak masuk ke stadium 4. Perhatikan sifat dan dalamnya pernapasan. Lihat apakah pupil melebar dan terjadi penurunan tekanan darah. Anestesi umum yang lain adalah anestesi gas. Nitrogen dioksida atau disebut juga gas gelap. Digunakan pada anestesi tunggal, anestesi analgesi pada persalinan dan pencabutan gigi. Contohnya adalah siklopropan. Digunakan pada setiap macam operasi. Anestesi umum yang lain adalah anestesi menguap, seperti golongan ether. Jenisnya ada ether, enfluran, dan isofluran. Golongan hidrokarbon, halotan,
metoksifluran, etilklorida, trichloretilen, dan fluroxan. Selanjutnya adalah yang ketiga, anestesi intravena. Yang termasuk dalam anestesi intravena, yang pertama adalah barbiturat. Contohnya adalah tiopental, dosis 2-4 ml larutan 2,5%, intermiten 30-60 detik sampai tercapai efek yang diharapkan. Pada anak, larutan 2%, dosis 1,5 ml dalam berat badan 15 kg. 3 ml berat badan 30 kg, 4 ml berat badan 40 kg, dengan interval 30 detik. Untuk mempertahankan anestesi dewasa pentotal, dibutuhkan 0,5 sampai dengan 2 ml dan anak dibutuhkan 2 ml. Anestesi intravena yang lain adalah natrium thiamilal dan natrium metokheksital. Selain itu ada juga ketamin. Dilakukan untuk induksi intravena 2 mg per kilogram berat badan dalam waktu 60 detik. Stadium operasi dicapai dalam 5-10 menit. Induksi intramuskuler 10 mg per kilogram berat badan. Stadium operasi dicapai dalam 12-25 menit. Droperidol, fentanyl, diazepam digunakan medikasi pre-anestesi, induksi, dan anestesi, tapi tidak menimbulkan efek analgesik. Dosis induksi 0,1 sampai 0, mg per kilogram berat badan bersama dengan analgesik narkotik. Anestesi lokal. Anestesi lokal dibagi menjadi anestesi alam seperti kokain dan sintetik seperti prokain atau novokain, lidokain atau silokain, dan juga dibukain, mepivakain, piperokain HCl, tetrakain, dan brilokain HCl. Teknik pemberian anestesi. Anestesi permukaan. Larutan lidokain 2% menghilangkan nyeri selaput lendir mulut, faring, dan esofagus. Anestesi infiltrasi, menghilangkan anestesi pada ujung saraf. Intradermal, pada subkutan, sering dilakukan dengan pemberian anestesi secara ring block. Sebaiknya tidak dicampurkan dengan epinefrin, atau tidak dianjurkan dicampur dengan epinefrin. Anestesi blok. Anestesi blok bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf otonom dan juga somatis. Anestesi spinal, atau disebut juga sebagai blok subarachnoid atau intratekal. Sering digunakan untuk operasi perut bagian bawah, perineum atau tungkai bawah. Anestesi epidural, atau anestesi blok yang luas. Dibutuhkan larutan lidokain 0,5 sampai dengan 1%. Untuk blok simpatis 1 sampai dengan 1,5%. Untuk blok sensoris dan 2% untuk blok motoris. Suntikan dilakukan di bawah lumbal kedua. Untuk anestesi kaudal atau epidural pada kanalis sakralis. Lidokain, mepivakain, atau piperokain 1 sampai 1,5%. Sering ditambahkan epinefrin untuk mencegah alergi. Farmakodinamik anestesi lokal. Anestesi lokal bekerja dengan menghambat hantaran saraf bila dikenakan secara lokal pada jaringan saraf dengan kadar yang cukup. Bekerja pada tiap bagian saraf, menyebabkan paralisis bersifat reversibel tanpa merusak serabut atau sel saraf.
Yang pertama ditemukan pada anestesi lokal adalah jenis kokain. Anestesi lokal yang ideal tidak mengiritasi dan merusak jaringan saraf secara permanen. Batas keamanan lebar, pola kerja singkat, masa kerja cukup lama tapi tidak memperpanjang masa pemulihan. Harus larut dalam air, stabil dalam larutan. Dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan. Mekanisme kerja mencegah pembentukan dan konduksi saraf terutama di membran sel dengan cara bergabung dengan reseptor spesifik pada kanal Na+, sehingga blokade yang mengakibatkan hambatan gerakan ion melalui membran. Perpanjangan efek oleh vasokonstriktor atau epinefrin 1 dalam 200.000 bagian atau norepinefrin 1 dalam 1.000 bagian dengan cara mengurangi kecepatan absorpsi. Efek pada sistem saraf pusat atau SSP. Semua anestesi lokal merangsang sistem saraf pusat, menyebabkan gelisah, tremor, atau kejang. Kematian terjadi karena depresi nafas. Bila terjadi kejang, dapat diberikan diazepam secara intravena. Sambungan saraf otot dan ganglion. Terjadi berkurangnya respon otot atas rangsangan saraf. Efek pada sistem kardiovaskuler. Terjadi penurunan eksitabilitas, kecepatan konduksi, dan kekuatan kontraksi otot jantung, biasanya pada kadar tinggi. Efek pada otot polos terjadi spasmolitik. Terjadi alergi karena akibat anestesi lokal. Tidak selalu terjadi reaksi alergi. Kokain. Benzoylmethylegonin dari daun Erythroxylon coca atau pohon di Peru dan Bolivia. Dulu digunakan untuk menambah daya tahan tubuh. Farmakodinamik. Farmakodinamik dari kokain adalah menghambat hantaran saraf bila dikenakan secara lokal. Pada sistem saraf pusat, terjadi perangsangan kortek yang sangat kuat sehingga menyebabkan banyak bicara, gelisah, dan euforia. Kekuatan mental meningkat dan kapasitas kerja otot meningkat, mungkin karena berkurangnya rasa lelah. Terjadi adiksi dan toleransi bila digunakan berulang. Pada sistem kardiovaskuler, berikan dosis kecil karena menyebabkan memperlambat denyut jantung karena perangsangan vagus. Apabila diberikan dosis sedang, denyut bertambah karena perangsangan simpatis. Dosis besar secara IV bisa menyebabkan mati mendadak karena payah jantung akibat toksik langsung pada otot jantung. Pada sistemik, tekanan darah menurun. Otot skelet tidak ada bukti meningkatkan kekuatan otot. Pada suhu badan, ada daya pirogen. Peningkatan aktivitas otot, vasokonstriksi, panas berkurang, efek pada pusat pengatur suhu. Sistem saraf simpatis menyebabkan sensitisasi pada organ efek anestesi lokal. Pada sistem saraf simpatis, anestesi ini mampu memblokade konduksi saraf. Penggunaan sangat dibatasi untuk topikal, khususnya untuk anestesi saluran nafas, karena penyalahgunaan dan terkelupasnya epitel kornea. Farmakokinetik sangat toksik karena kecepatan absorpsi melebihi kecepatan detoksikasi dan ekskresi. Absorpsi dari segala tempat. Secara oral tidak efektif karena sebagian besar dihidrolisa di usus. Detoksikasi di hati sebagian besar, sebagian diekskreksi di ginjal. Intoksikasi bisa terjadi keracunan akut apabila sering dikonsumsi. Dosis fatal 1,2 gram.
Gejala mudah terangsang, gelisah, banyak bicara, cemas dan bingung, refleks meningkat, sakit kepala, napas tidak teratur, suhu badan naik, metriasis, mual, muntah, dan kejang. Anestesi lokal sintesis seperti prokain atau novokain. Farmakodinamik. Analgesi sistemik atau suntikan diberikan secara subkutan, dosis 100-800 mg, analgesi umum ringan dengan derajat yang berbanding lurus dengan dosis. Efek maksimal 10-20 menit, menghilang setelah 60 menit. Antagonis prokain, sulfonamid, PABA atau para-aminobenzoik acid. Hasil dihidrolisa, anestesi menghambat kerja sulfonamid, bisa memperpanjang kinerja obat lain seperti prokain dan penisilin. Farmakokinetik, absorpsi cepat di tempat suntikan. Untuk memperlambat ditambahkan vasokonstriktor hasil hidrolisa, yaitu PABA dan dietilaminoetanol. Ekskresi PABA, diurin, intoksikasi, toksisitas prokain hanya 1/4 kokain, karena lebih cepat rusak, absorpsi diperlambat dengan vasokonstriktor, hasil hidrolisa tidak toksik. Indikasi, anestesi infiltrasi, blokade saraf, epidural, kaudal, dan spinal. Sediaan dan dosis prokain HCl. Berbentuk kristal putih, mudah larut dalam air, sediaan 1-2% dengan atau tanpa epinefrin untuk infiltrasi dan blokade saraf. 5-20% untuk anestesi spinal, 0,1-0,2% untuk infus IV 1,5% dengan dosis awal 30 ml untuk anestesi kaudal yang terus-menerus. Lidokain atau silokain, farmakodinamik, anestesi lokal kuat dan digunakan secara luas, diberikan topikal dan suntikan. Anestesi lebih cepat, lebih kuat, lebih lama, dan lebih ekstensif dibanding prokain. Merupakan aminoetilamid. Larutan 0,5% punya toksisitas sama dengan prokain, tapi larutan 2% lebih toksik. Larutan 0,5% untuk anestesi infiltrasi. Larutan 1-2% untuk anestesi blok dan topikal. Efektif digunakan tanpa vasokonstriktor, tapi absorpsi dan toksisitasnya bertambah dan kerja lebih pendek, bisa menimbulkan kantuk. Farmakokinetik, mudah diserap dari tempat suntikan, dapat melewati sawar darah otak. Kadar dalam darah fetus bisa mencapai 60%, kadar dalam darah ibu. Metabolisme di hati, metabolitnya monoetilglisin silidit dan glisin silidit. Masih punya efek anestesi lokal. Ekskresi dalam urin 75%. Efek samping berkaitan dengan sistem saraf pusat, menyebabkan kantuk, pusing, parestesi, gangguan mental, koma, dan kejang. Dosis berlebihan menyebabkan kematian karena fibrilasi ventrikel atau henti jantung. Indikasi 0,25-0,50% dengan atau tanpa epinefrin. Anestesi infiltrasi tanpa epinefrin, dosis tidak boleh lebih dari 200 mg dalam waktu 24 jam, dan dengan epinefrin, dosis tidak lebih dari 50 mg. 1-2 ml blokade saraf. Anestesi epidural, kaudal, dan 1-4% dengan dosis maksimal 1 gram per hari dibagi dalam beberapa dosis sebagai anestesi permukaan atau rongga mulut, kerongkongan, saluran cerna bagian atas untuk selaput lendir.
Suppositoria atau salep dan krim tersedia dalam bentuk 5%. Gunakan untuk pruritus, anogenital, atau nyeri wasir. Dalam bentuk gel tersedia dalam dosis 2%. Digunakan sebelum sitoskopi kateterisasi uretra. Semprotan tersedia dalam dosis 2-4%. Dilakukan sebelum bronkoskopi, pemasangan pipa endotrakeal. Satu sampai 2% dikombinasikan dengan epinefrin dalam kedokteran gigi untuk anestesi infiltrat, mulai kerja 5 menit dengan 0,5 sampai 1 ml dan digunakan pada aritmia jantung. Anestesi lokal sintetik lain. Anestesi lokal suntikan. Anestesi jenis dibukain merupakan derivat quinolin, anestesi lokal yang paling kuat dan paling toksik, mempunyai masa kerja panjang, 15 kali lebih kuat dan lebih toksik dari prokain, dan mempunyai masa kerja 3 kali lebih panjang. Tersedia dalam dibukain HCl 0,05 sampai 0,1% dalam bentuk suntikan. Dibukain HCl 0,5 sampai 2% tersedia dalam bentuk topikal, digunakan untuk topikal telinga. Dibukain HCl salep 0,5 sampai 1% digunakan untuk kulit. Dosis total dibukain untuk spinal 7,5 sampai 10 mg. Selanjutnya adalah mepivakain HCl. Merupakan golongan amida dan mirip lidokain. Larutan 1, 1,5, dan 2%. Untuk anestesi infiltrasi, blokade saraf regional dan spinal. Selanjutnya, piperokain HCl. Merupakan ester asam benzoat dan etinolamin. Toksisitas 3 kali prokain pada pemberian intravena. Pada subkutan sama dengan prokain. Kekuatan anestesi hampir sama dengan prokain. Dalam pemberian topikal 2% digunakan untuk kornea, salep 4% untuk mata, larutan 2 dan 10% untuk hidung dan tenggorokan, larutan 1-4% untuk saluran kemih. Larutan 0,5 sampai 1% digunakan untuk blokade saraf. Larutan 1 sampai 1,5% dengan dosis awal 30 ml untuk anestesi kaudal yang lama. Selanjutnya adalah tetrakain. Merupakan derivat asam para aminobenzoat. Mempunyai efek 10 kali lebih efektif dan lebih toksik dari prokain pada pemberian IV. Digunakan untuk segala macam anestesi. Larutan 0,5% untuk mata. Tersedia larutan 2% untuk hidung dan tenggorok, dan total dosis untuk spinal 10-20 mg. Prilokain HCl. Obat anestesi prilokain HCl merupakan golongan amida. Mempunyai efek mirip lidokain, tapi mula kerja dan masa kerja lebih lama. Menimbulkan kantuk, mempunyai efek samping metemoglobinemia. Digunakan berbagai macam anestesi suntikan. Anestesi yang lain yaitu anestesi lokal topikal. Sangat toksik bila dalam bentuk suntikan, terbatas pada permukaan, mata, selaput lendir, atau kulit. Benzokain bisa langsung digunakan pada luka, dalam bentuk salep, sup, dan bedak.